Selamat sore adik-adik mahasiswa. Melanjutkan video sebelumnya yaitu video panduan penulisan bab 2 skripsi. Kali ini saya akan memaparkan panduan penulisan bab 3 skripsi. Silakan menyimak paparan berikut. Semoga membantu adik-adik dalam menulis bab 3 skripsinya. Pada bab 3 atau metode penelitian, yang pertama kali dipaparkan adalah tempat dan objek penelitian. Jadi tempat penelitian pada contoh skripsi ini adalah di Wave Hotel Kuta, dan objek penelitiannya adalah variabel-variabel yang ingin diamati hubungan sebab akibatnya. Saya sampaikan sebelumnya bahwa contoh skripsi ini soft copy-nya saya cantumkan link untuk mendownloadnya di kolom deskripsi. Kemudian berikutnya poin B adalah populasi dan metode penentuan sampel. Populasi adalah unit atau individu sejenis yang menjadi objek penelitian yang karakteristiknya ingin diketahui dalam penelitian ini. Jadi populasi dapat berupa orang, organisasi, ataupun barang atau nilai pengukur lainnya. Jadi dalam penelitian ini, karena judulnya adalah pengaruh kualitas layanan dan persepsi harga terhadap kepuasan tamu hotel Wave, jadi populasinya adalah pelanggan atau tamu hotel Wave yang sudah pernah menginap di hotel tersebut. Jadi populasi ini tergantung pada ruang lingkup dan juga tergantung dari judul penelitian. Jika judul penelitian Anda adalah minat beli kembali pada toko X, maka yang menjadi populasi adalah pelanggan dari toko X tersebut. Jika judul penelitian Anda adalah minat konsumen atau masyarakat untuk berbelanja online, maka populasinya adalah masyarakat di mana Anda meneliti. Jika Anda meneliti studi kasus di Indonesia, maka populasinya adalah masyarakat Indonesia. Seperti itu. Jadi tergantung dari judul penelitian Anda dan juga ruang lingkupnya. Setelah kita membahas mengenai populasi penelitian ini, kita kemudian memaparkan mengenai sampel. Jadi menentukan berapa jumlah sampel dan juga bagaimana cara mengambil sampel. Sampel adalah sebagian populasi. Jadi terkadang populasi jumlahnya terlalu besar sehingga akan sangat memakan waktu dan biaya apabila kita menganalisis keseluruhan populasi tersebut. Maka dari itu kita mengambil beberapa bagian saja dari populasi tersebut yang kita katakan sebagai sampel. Jadi beberapa teknik untuk menentukan jumlah sampel. Yang pertama adalah menggunakan rumus Slovin. Jadi rumus Slovin digunakan apabila jumlah populasinya diketahui. Jadi seperti dalam penelitian ini jumlah tamu pada Wave Hotel Kuta itu diketahui jumlahnya berapa. Maka kita bisa menggunakan rumus Slovin. Jadi di dalam contoh ini tampaknya rumus Slovin tidak ditampilkan dengan baik karena mungkin permasalahan teknis saat konversi, tapi rumus Slovin dapat dicari di internet. Jadi diketikkan saja kata kunci rumus Slovin maka rumus tersebut akan muncul. Jadi bagian dari elemen dari rumus tersebut adalah N jumlah sampel, N jumlah populasi, kemudian tingkat toleransi kesalahan atau error tolerance, dan juga tingkat kesalahan yang ditetapkan apakah 10% atau 5%. Jadi 5% atau 10% ini merupakan tingkat kesalahan yang umum digunakan dalam penelitian sosial. Nah, itu rumus Slovin apabila jumlah populasinya diketahui. Namun apabila jumlah populasi tidak diketahui, seperti pada contohnya minat masyarakat atau konsumen untuk berbelanja online seperti itu. Jadi kita tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah konsumen
di suatu daerah misalnya. Jadi bagaimana cara menentukan jumlah sampelnya? Jadi itu bisa menggunakan rujukan dari buku Hare et al. 2010 yang menyatakan bahwa rasio observasi terhadap variabel yang diukur atau rasio observasi terhadap indikator adalah 5:1, atau dapat dikatakan bahwa jumlah sampelnya adalah minimal 5 kali jumlah indikator. Jadi apabila jumlah indikator yang Anda gunakan katakanlah 16 indikator dalam penelitian itu, maka jumlah sampel minimal adalah dikalikan 5. 16 dikali 5 yaitu 80 sampel atau 80 pengamatan. Jadi detail mengenai pernyataan pernyataan oleh Hare tersebut dan juga sumbernya saya cantumkan pada kolom deskripsi. Jadi dapat dilihat pada artikel jurnal, dilihat di sana teks yang di highlight kuning. Jadi itulah pernyataan oleh Hare. Kemudian bahasan berikutnya adalah identifikasi variabel, yaitu pemaparan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, variabel bebasnya apa saja, kemudian variabel terikatnya apa saja. Apabila Anda menggunakan variabel intervening, dapat juga disebutkan variabel interveningnya apa. Atau juga jika Anda menggunakan variabel moderasi, juga dapat dijelaskan variabel moderator tersebut apa saja. Kemudian berikutnya adalah definisi operasional variabel. Jadi perlu dipahami bahwa definisi operasional variabel ini adalah merupakan pernyataan yang akan digunakan dalam kuesioner. Jadi saat Anda membuat kuesioner, maka sumber pernyataannya diambil dari definisi operasional ini. Jadi di sini tidak lagi memaparkan definisi bahwa kualitas layanan oleh si A adalah seperti ini, begini-begini. Jadi bukan seperti itu. Jadi ini sekali lagi adalah sudah merupakan pernyataan yang akan digunakan dalam kuesioner. Kita masuk saja langsung ke contohnya, yaitu variabel yang pertama yaitu kualitas layanan. Di sini menggunakan 5 indikator. Indikator yang pertama yaitu keandalan. Jadi pernyataan definisi operasionalnya adalah layanan Faith Hotel Kuta sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi sudah sangat teknis, mengarah juga kepada tempat penelitiannya yang ingin diteliti. Jadi Faith Hotel Kuta. Kemudian daya tanggap. Karyawan Faith Hotel Kuta memberikan layanan yang cepat. Kemudian jaminan. Karyawan Faith Hotel memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk atau fasilitas hotel. Dan empati, karyawan Faith Hotel mampu berkomunikasi dengan baik dengan konsumen. Jadi pernyataan ini sudah dapat dijawab oleh responden apabila menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Itu 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa definisi operasional bukan lagi membahas definisi, tapi sudah sifatnya teknis mengarah pada kalimat yang akan digunakan pada kuesioner yang sudah dapat dijawab oleh responden. Kemudian kita simak paparan definisi operasional untuk variabel berikutnya yaitu persepsi harga. Yang pertama adalah keterjangkauan harga. Jadi dapat dilihat di sini definisi operasionalnya adalah harga yang ditetapkan Faith Hotel terjangkau. Jadi itu adalah definisi operasional yang benar. Jadi bukan lagi berbentuk seperti ini bahwa harga yang ditetapkan dapat dijangkau oleh konsumen. Jadi bukan seperti itu. Ini sudah sangat teknis mengarah atau membahas mengenai kinerja variabel tersebut pada tempat penelitian yang diteliti yaitu Faith Hotel. Kemudian yang B, kesesuaian harga dengan kualitas layanan. Jadi pernyataan definisi operasionalnya adalah harga yang ditetapkan Faith Hotel sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. Kemudian yang C, daya saing harga. Pernyataannya adalah
harga yang ditetapkan Viv Hotel bersaing dengan hotel-hotel lain yang sejenis di Kuta. Kemudian variabel berikutnya, dalam hal ini variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepuasan konsumen, menggunakan 3 indikator. Indikator yang pertama adalah kepuasan terhadap kualitas produk. Pernyataan definisi operasionalnya adalah kepuasan konsumen terhadap kualitas produk di Viv Hotel Kuta Kartika Plaza. Nah, kalimat kuesionernya adalah konsumen merasa puas terhadap kualitas produk di Viv Hotel Kuta. Seharusnya seperti itu yang benar. Kemudian yang B, kepuasan terhadap layanan. Jadi definisi operasionalnya adalah konsumen merasa puas terhadap layanan yang diberikan Viv Hotel. Kemudian C, pengalaman secara keseluruhan. Definisi operasional yang benar adalah konsumen secara keseluruhan merasa puas dengan pengalamannya menginap di Viv Hotel Kuta. Kemudian dilengkapi pembahasan mengenai jenis data. Kemudian metode pengumpulan data, yaitu metode-metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikutnya adalah pemaparan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Anda. Jadi dalam contoh skripsi ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Maka dipaparkan mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan analisis tersebut. Jadi teknik analisis sangat bergantung pada sifat penelitian Anda. Jadi tidak semua menggunakan teknik analisis regresi. Dalam contoh skripsi ini juga memaparkan bahwa peneliti atau penulis melakukan uji instrumen, yaitu menguji validitas dan reliabilitas item-item pernyataan dalam kuesioner sebelum apakah sudah valid atau reliable sebelum disebarkan kepada seluruh sampel. Jadi uji instrumen biasanya diuji dulu kepada 30 orang responden. Apabila hasilnya sudah valid dan reliable, maka instrumen atau kuesioner dapat disebarkan kepada seluruh sampel. Jadi dipaparkan berbagai macam uji atau analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dan fungsi dari masing-masing uji atau analisis itu apa. Dan kemudian juga dipaparkan mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan analisis. Demikian paparan panduan penulisan bab 3 atau metode penelitian. Semoga dapat membantu Anda dalam menulis bab 3 atau metode penelitian dalam karya tulis Anda.